Nah, kalau kita lihat dari sini, ekspresi dari AHY sangat tidak nyaman sekali ya. Mukanya datar ya, bahkan senyumnya itu serasa tidak nyaman. Kalau menurut saya pribadi sih, merasa tidak nyaman. Ya, kita ulangi lagi. Ya, sangat tidak nyaman sekali kalau menurut saya. Jadi fix ya, kalau kita lihat pidato dari Pak Prabowo Subianto di HUT ke-17 Partai Gerindra sudah jelas lah. Pak Prabowo itu tidak ingin ada gesekan-gesekan antara partai politik yang lainnya. Intinya Pak Prabowo itu tidak ingin lah ada partai yang berada di oposisi. Bahkan kalau kita lihat, bahkan Pak Prabowo juga menghormati lah mantan-mantan presiden yang lainnya. Bahkan pada saat lalu juga berpidato, terutama yang menjelek-jelekkan Ibu Megawati, Pak Prabowo juga tidak suka. Nah, kalau kita lihat banyak sekali loh yang menjelek-jelekan Ibu Megawati. Kalau misalkan Pak Prabowo mempunyai media sosial X dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan begitu juga sama pendukung Ibu Megawati juga tidak terima setidaknya apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu ya biar menjadi sejarah lah, biar menjadi sejarah. Yang pendukung Pak Jokowi tidak suka dengan Ibu Mega, yang pendukung Bu Mega tidak suka dengan Pak Jokowi karena memang ada histori sejarahnya lah, apalagi manuver pada saat lalu. Menurut saya hal itu biasa sekali ya, sangat biasa sekali. Apalagi juga kalau kita lihat yang dikritik itu bukan Pak Jokowi secara pribadi, melainkan Pak Jokowi dengan kebijakan-kebijakannya yang pada saat lalu menjabat sebagai presiden. Jadi menurut saya koridornya sudah jelas ya, yang dikritik oleh masyarakat itu adalah terkait kebijakan Pak Jokowi, bukan secara pribadi. Kalau pribadi Pak Jokowi itu sangat baik sekali, sangat baik, dan bahkan juga sampai saat ini pun masyarakat banyak sekali yang datang ke rumah Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kalau kita kenal sebagai pribadi Pak Jokowi sangat baik sekali. Tetapi kalau untuk menjadi presiden dan lain sebagainya, yang dikritik itu adalah kebijakan-kebijakan, bukan Pak Jokowi secara pribadi. Itu juga perlu diluruskan ya. Dan kalau kita lihat pendukung-pendukung Pak Jokowi, menurut saya salah alamat kalau menjelek-jelekan Ibu Megawati. Ibu Megawati juga bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, tetapi banyak sekali yang menjelek-jelekan. Nah, kebijakan-kebijakannya apa? Tidak ada, karena Ibu Megawati saat ini juga ketua umum partai dan lain sebagainya. Jadi kalau dibandingkan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, menurut saya bukan apple to apple ya, karena masyarakat itu mengkritik Pak Jokowi karena kebijakan-kebijakan yang pada saat lalu yang tidak pro dengan masyarakat. Terbukti lah saat ini juga di pemerintahan Pak Prabowo setidaknya mempunyai beban hutang yang harus dibayar. Dan bahkan juga kalau kita lihat Pak Prabowo juga memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Karena apa? Ya, karena beban hutang negara dan lain sebagainya. Pada saat lalu memang sih Pak Prabowo pada HUT bahkan menyebut ada orang-orang pinter bilang kabinet ini, kabinet gemuk, terlalu besar. Nah, ini juga seharusnya Pak Prabowo itu menerima kritik lah. Seperti halnya pada saat lalu Partai Gerindra menerima kritikan, saran dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada orang-orang pintar, ini orang-orang pintar gelarnya bukan S1, S2 loh, profesor, pintar beneran. Seharusnya Pak Prabowo juga mendengarkan ya, mendengarkan, bukan malah terkesan seperti ini. Ini menurut saya sangat wow sekali ketika ada kritikan tentang efisiensi anggaran dan lain sebagainya, tetapi kabinet dari Pak Prabowo gemoy dan lain sebagainya, gendut dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sini juga ya, ada video dari frame tersebut, ada wajah AHY. Wajah AHY ketika Pak Prabowo menyebut kata ndasmu. Nah, itu terlihat AHY wajahnya terlihat sangat tidak nyaman sekali ya. Kalau kita lihat dari raut mimik AHY, raut muka kecut dan lain sebagainya, kemungkinan di keluarga AHY kemungkinan tidak ada kata-kata kasar seperti itu ya. Jadi AHY merasa tidak nyaman. Nah, seperti ini videonya. Tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang
Nah, kalau kita lihat dari sini, ekspresi dari AHY sangat tidak nyaman sekali ya. Mukanya datar ya, bahkan senyumnya itu serasa tidak nyaman. Kalau menurut saya pribadi sih, merasa tidak nyaman. Ya, kita ulangi lagi. Ya, sangat tidak nyaman sekali kalau menurut saya. Ya, menurut saya Pak Prabowo harus mendengarkan lah orang-orang pintar. Kalau menurut saya orang-orang pintar di Indonesia itu juga sangat banyak sekali ya. Masa sih kebijakan Pak Prabowo ketika memangkas anggaran, bahkan pada saat lalu juga ada pemberitaan ada 400 ribuan. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu di tengah efisiensi anggaran, tetapi Pak Prabowo ada kementerian yang gendut dan lain sebagainya. Kalau kita lihat gara-gara imbas efisiensi itu, anggaran di 2025 setidaknya dapat membiayai 400 ribu guru, dan akhirnya 400 ribu guru ini juga akhirnya diundurlah sertifikasi guru dikarenakan ada efisiensi anggaran. Nah, seharusnya juga Pak Prabowo peka lah terhadap hal ini ya. Di tengah ada efisiensi anggaran dan bahkan juga ada yang terdampak setidaknya 400 ribu guru gagal sertifikasi, seharusnya Pak Prabowo juga menahan diri lah atau memangkas setidaknya kementerian dari berapa itu 50 lebih ke 34 atau semacamnya ya. Menurut saya memang pemimpin harus mendengar lah, harus mendengar keluh kesah dari masyarakat, apalagi juga dari orang-orang pintar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Orang-orang pintar loh yang mengkritik, jadi bukan sembarang kritik kalau menurut saya. Kalau kita lihat dari sini, bahkan juga ada komentar dari Aryadi, pidatonya masih pakai gaya yang sama sewaktu pemilu, menghina pihak lain. Kira-kira siapa yang ejek sekarang? Rakyat yang milih dia. Padahal kalau mau curhat enak di Twitter, apalagi udah. Iya, kadang-kadang saya heran ya, pidato Pak Prabowo pada saat Pilpres dan sudah menjadi presiden itu hampir mirip-mirip, sama ya. Ini kenapa ya? Apakah memang stylenya Pak Prabowo itu seperti itu? Apakah Pak Prabowo juga lupa saat ini sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia ya? Memang sangat mengejutkan sekali. Nah, bahkan ini juga dikomentari oleh Yurisa. Ini saya juga sangat sependapat sekali dengan komentar dari Yurisa ya. Tidak cukup dengan teriakan hidup Jokowi, kini Prabowo mengatakan Jokowi sangat berjasa di acara HUT Gerindra. Tadinya banyak rakyat yang menaruh harapan besar di pundak Prabowo. Ternyata Anda sendiri Pak Prabowo yang bilang karena Jokowi sungguh membangunkan. Memang sangat membangunkan sekali dan sangat di luar dugaan. Padahal koruptor ada di koalisi dia semua, tapi pura-pura gak tahu. Banyak ya sen kanan berok kiri. Ya seperti itulah Pak ilmunya Pak Jokowi. Saat ini sudah pindah ke Pak Prabowo. Katanya kan Pak Prabowo belajar politik dari Pak Jokowi. Apakah saat ini memang belajar sen kiri belok kanan? Ya kita tidak tahu lah. Dari sini dikomentari oleh Yen, ya berjasa menjadikan dia presiden. Itu jasa besarnya ke Pak Prabowo, sampai semua undang-undang dan aparat hukum dan desa dikerahkan untuk menangkan Bapak. Sangat berjasa dalam mengharumkan ya nama Indonesia di mata dunia. Jasa naikkan jadi presiden. Menterinya Mulyono aja bikin ruwet gas 3 kilo jalan sendiri. Parah kali ini lihat pidato Prabowo, jangan merendahkan dirinya sendiri dan juga rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar kepada beliau. Ini pidato dan kumpulan ya seperti itulah. Ya, tadi banyak masyarakat yang setidaknya menanggapi pidato dari Pak Prabowo Subianto ya sangat menyayangkan sekali ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.